Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum botani umum, anatomi dan morfologi daun dengan saya Muhammad Ali Nafarin, NIM 2502036, dosen pengampu Cinci Salmiati, MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, daun merupakan organ utama tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Struktur daun sangat memengaruhi kemampuan tumbuhan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Secara morfologi, daun terdiri atas helai daun, tangkai daun, dan upih daun yang berbentuk serta ukurannya bervariasi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut yang berfungsi dalam perlindungan fotosintesis serta transportasi zat. Pemahaman mengenai anatomi dan morfologi daun penting untuk mengetahui keterkaitan antara struktur dan fungsi daun serta perannya dalam mendukung kehidupan tumbuhan. Tujuan 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan flaccid, jaringan spons, stomata, serta bekas pengangkut, xilem, dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Ini merupakan alat dan bahan untuk praktikum. Cara kerja morfologi daun: 1. Ambil daun monokotil, padi jagung, dan dikotil, kacang mangga. 2. Amati bentuk helaian, ujung pangkal, tepi, pertulangan, daun menyirip, sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. Cara kerja anatomi daun: 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi menggunakan aquades. 3. Tambahkan larutan sapranin selama 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast green untuk konteks warna, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati preparat di bawah mikroskop dari perbesar kecil ke besar. 6. Identifikasi bagian jaringan epidermis atas dan bawah. Mesofil flaccid umumnya pada dikotil berbentuk rapat memanjang. Mesofil spons lebih longgar, banyak ruang antar sel. Stomata celah pada epidermis di bawah. Berkas pengangkut, xilem, dan di atas floem di bawah. 7. Gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil serta beri keterangan setiap bagiannya. Berikut cuplikan video dokumentasi saat praktikum. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa daun jagung memiliki lapisan epidermis, jaringan mesofil, dan pembuluh angkut. Terlihat adanya stomata pada epidermis bawah untuk pertukaran gas. Jaringan mesofil berisi kloroplast yang berfungsi dalam fotosintesis. Ciri khas daun jagung adalah urat daun sejajar dan struktur jaringan seragam karena termasuk tanaman monokotil menurut Putra et al. 2022. Hasil pengamatan mikroskop pada daun kacang panjang memperlihatkan struktur khas daun dikotil bagian epidermis atas dan bawah. Tampak jelas dengan lapisan kutikula sebagai pelindung. Dari penguapan di bawah epidermis terdapat jaringan flaccid yang rapat dan mengandung banyak kloroplas. Berfungsi utama dalam fotosintesis. Jaringan spons di bagian bawah memiliki ruang antar sel yang lebih longgar untuk pertukaran udara. Pola tulang daun tanpa tampak menyirip menunjukkan ciri khas tanaman dikotil. Rahmawati dan Lestari 2022. Hasil pengamatan pada daun lamtoro menunjukkan permukaan daun memiliki sel epidermis yang rapat, tersusun tidak beraturan dengan lapisan kutikula yang cukup tebal. Terdapat stomata pada kedua permukaan daun yang berfungsi untuk proses transpirasi dalam pertukaran gas. Selain itu, jaringan mesofil terlihat padat dengan kandungan klorofil tinggi sehingga mendukung proses fotosintesis secara optimal menurut Sari 2020. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan daun mangga di bawah mikroskop memperlihatkan susunan sel epidermis yang rapat dan tidak beraturan dengan permukaan yang dilapisi kutikula tipis. Stomata tampak jelas pada permukaan bawah daun berfungsi dalam proses transpirasi dan pertukaran gas. Selain itu, jaringan mesofil menunjukkan banyak butir hijau kloroplast yang aktif dalam fotosintesis, menandakan daun mangga memiliki efisiensi tinggi dalam menghasilkan energi menurut Wijianti 2021. Kesimpulan dari morfologi dan anatomi daun adalah bahwa daun merupakan organ utama tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Secara morfologi, daun memiliki bagian utama, yaitu
yaitu helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun yang bervariasi sesuai jenis tumbuhan. Sedangkan secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut yang saling berhubungan untuk mendukung fungsi vital tanaman. Struktur dan bentuk daun yang beragam mencerminkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dan tempat hidupnya. Rangkuman daun adalah organ utama tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Secara morfologi, daun terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Secara anatomi, daun memiliki jaringan epidermis, mesofil, serta jaringan pengangkut yang bekerja sama mendukung kehidupan tubuh tumbuhan. Bentuk dan struktur daun berbeda-beda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Sekian laporan praktikum dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.